gimana caranya ayam tetap makannya bagus, tapi daya serapnya itu maksimal. Nah, di saat kita rugi itu kan kita harus belajar. Kita nggak bisa memangkas sekam, mengirit-irit sekam cuman nggak pakai apa-apa, itu nggak bisa. Nah, pasti nggak jadi. Peternak itu kan capek, dan jelas capek, kurang tidur itu. Nama saya Ahmad, lengkapnya Ahmadi, umur 47-48 lah. Saya peternak sejak mungkin 14 tahun yang lalu. Lebih kurangnya saya pulang dari luar negeri, terus dengan inspirasi teman saya, jadi kayaknya bagus di peternakan. Terus lebih kurangnya 1 bulan 2 bulan, terus saya memfokuskan ingin berusaha, ingin beternak, dibantu sama istri, sama teman-teman. Karena prospek peternakan di Indonesia itu kan kayaknya bagus, lebih kurangnya. Apalagi zaman dulu kan belum sehebat kayak zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang kan orang-orang besar juga ikut peternak ayam. Saya juga kurang paham dengan orang-orang yang besar yang banyak duit, kenapa ikut gitu loh. Padahal peternak itu kan capek, dan jelas capek, kurang tidur itu. Kita nggak tahu dengan orang-orang yang punya duit. Kalau kita kan orang-orang biasa yang ingin merubah hidupnya dengan cara beternak. Siapa tahu dengan berdoa dan berusaha. Dulu kan waktu saya pertama itu kan masih kayak kandang open lah. Kalau kandang ini kan baru-baru ini. Kalau kandang open paling mentok kita dapat ya 3.000, 4.000 udah banyak. Kalau rugi, iya. Di saat kita rugi itu kan kita harus belajar. Kemarin itu ruginya di apa? Masuk penyakit? Apa mungkin makan ayamnya normal, makan banyak terus nggak jadi daging. Itu kita harus berpikir gimana caranya ayam tetap makannya bagus, tapi daya serapnya itu maksimal. Makanya kita selalu, kalau zaman sekarang browsing lah, kita selalu browsing itu gimana caranya mengoptimalkan 3,4 kilo, 3 kg daging. Kita selalu pakai probiotik bikinan sendiri, mungkin kayak enzim, atau mungkin kalau yang baru-baru ini saya bikin ikan lah misalnya, ikan protein yang banyak, dikasih campuran gula atau apalah mungkin itu. Ya saya pakai itu kayaknya itu lebih bagus. Harus kreatif. Kita nggak bisa mengandalkan cuman barang pabrikan, sementara kita itu kan minim rupiah. Harus bagaimana caranya mengoptimalkan performa ayam, tapi dengan cara meminimalisir rupiah kita keluar. Misalnya beli dari pabrikan itu. Yang saya selalu lakukan biasanya bikin probiotik. Kalau M4 misalnya, ada yang bikin M4 pakai E4 terus dicampur sama ikan nila, mungkin ikan lele, terus ada juga yang dikasih enzim, itu kan banyak ininya macamnya. Ada yang dari nanas, dicampur nanas, itu juga ada. Itu bagus buat pencernaan, bagus buat air juga. Pencahayaan itu kan sebenarnya itu kan ada ada sudah ada dari dulu, cuman ada yang memakai, ada yang enggak lah, sama aja gitu. Kalau kita biasa memakai sistem pencahayaan, karena menurut kalau sistem pencahayaan mati lampu itu kan ada yang buat ngebangunin malam-malam, kita kan nggak perlu kita bangun, tapi dengan pencahayaan hidup 1 jam, mati setengah jam, itu enak buat buat ngebangunin ayam. Ada yang bilang itu bikin ayam itu nyaman. Istirahat dulu lah 1 jam 2 jam gitu. Itu bagus buat performa ayam. Kalau ngejar bobot itu yang selalu kita yang selalu kita lakukan
kalau misalnya bobotnya kurang target itu memaksimalkan malah barang-barang bikin itu juga sebenarnya probiotik juga, kayak semacam dikasih air kunir terus temulawak campur biar makannya itu rakus. Kita kalau ngontrol itu nggak mesti lihat suasana luar. Kalau suasana luar tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin, itu kan mesti kita kontrol. Pengontrolan yang aktif itu kan pergantian itu mulai kalau pagi itu jam 8:30 itu udah mulai, terus nyampe jam 4:30 itu udah pergantian. Walaupun di 4:30 sore itu kan agak panas, tapi di badan udah beda. Makanya ada pergantian yang wajib itu jam 8:30 nyampe jam 4:30 itu wajib. Kalau ini kan sistem udara luar atau suhu luar aja. Kalau sini kan dekat inlet. Oh, berarti lebih dingin ya? Iya, lebih dingin. Karena udara yang masuk dari sini, kalau situ kan udah lumayan anget lah, baru di situ panas. Kita dari awal belum datang DOC itu udah disemprot sama mungkin ya dikomposer, lepas itu 5 hari kita adul, semprot lagi di komposer, terus rutin 2 hari, mungkin sampai 30 hari kalau bagus itu. Karena sistem itu kan lihat ayamnya, kalau lihat ayamnya nggak nyaman atau mungkin kepadatan belum dijarangin, itu nggak bisa, harus ditabur. Kalau yang selama ini saya lakukan ya paling 2 hari sekali. Kalau ayamnya bagus sampai panen saya ngadul. Itu buat memangkas sekam. Kita nggak bisa memangkas sekam, mengirit-irit sekam cuman nggak pakai apa-apa, itu nggak bisa. Pasti nggak jadi. Terkecuali ada yang sistem koloni itu kan, kenapa sekarang banyak bikin kandang-kandang koloni, itu cuman gimana cara memangkas sekam, sementara sekam sekarang kan mahal, ada yang 10.000, ada yang 15.000 malahan sekarang. Kalau panen kita di usia di 36, 37. Kan biasanya kan tergantung kemitraan, ada yang panen bobot besar, yang bakulnya itu 2,5 atau 3 ke atas, ada yang 33 mulai, ada yang 35 habis. Saya ikut atau mungkin kepengen ikut bergabung sama broiler egg itu dari temen. Broiler egg itu standar, terus sapronaknya juga bagus dengan bobot bobot standarnya itu malah kadang-kadang lebih, pokoknya bagus lah itu broiler egg. Makanya kita pengen mencoba, tapi alhamdulillah mulai 1 periode ini saya lihat bagus lah perkembangan ini. Coba bergabung dengan broiler egg.